Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Pak, Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama diskusi terkait materi tentang teknik kalibrasi tangki, khusus tangki horizontal dan metode geometri. Tetapi sebelum masuk ke materi, izin kami ke depan kami mempresentasikan tentang company profile tentang Partner Lab Indonesia. Partner Lab Indonesia merupakan penyedia pelatihan konsultasi manajemen di bawah PT Hasil Edukasi Teknologi Nusantara. Kami untuk menyediakan program pelatihan yang fleksibel, bersertifikat, dan solid bagi para visi dan misi kami yaitu untuk visinya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang sistem manajemen. Kemudian untuk misi kami yaitu menyediakan platform pembelajaran yang fleksibel sehingga dapat diakses di mana saja. Kemudian menyediakan program pelatihan bersertifikat dan diakui secara nasional, internasional, dan terakhir membangun peserta program unggulan kami, jasa konsultasi, kemudian pelatihan bersertifikat, dan webinar yang berkualitas seperti yang kami saat ini ya. Kemudian ada pun benefit program dari kami yaitu akses materi lebih praktis, kemudian industri, kemudian sertifikasi, resmi diakui, dan terakhir akses jaringan profesional. Adapun daftar kurikulum ya terlampir pada tabel di slide mulai dari analisis mikrobiologi, estimasi pasien pengujian ya, kimia, fisika, mikrobiologi, GLP, kemudian ISO 500 statistik uji provinsi, kemudian materi webinar tentang teknik kalibrasi ya, massa, volume, suhu tekanan, kelistrikan, dan lain-lain, kemudian verifikasi metode kimia. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami terlampir kontak person dari di slide, dari WhatsApp, kemudian email, dan sosial media. Terima kasih. Untuk materi inti, kita akan masuk ke materi inti dan narasumbernya saya sendiri. Bagi Bapak Chandra. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, izin kami masuk ke materi inti tentang teknik kalibrasi tangki metode geometri ya, atau referensi internasionalnya yaitu ISO 7507-1 tahun 2022. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hamluddin, kemudian dari Makassar, pendidikan terakhir di UNB Bogor ya, untuk spesialis di lab kalibrasi, lab lingkungan, petrokimia, oil and gas laboratory. Kemudian ada pun beberapa pengalaman trainer ya dari beberapa perusahaan, baik instansi pemerintahan, swasta, manufaktur, kemudian perguruan tinggi, swasta negeri ya, kemudian oil company, kemudian industri farmasi, pertambangan nikel, kemudian lab kalibrasi kesehatan, dan platform-platform webinar lainnya. Kemudian referensi yang kami gunakan ya untuk materi teknik kalibrasi tangki metode geometri ini adalah dari organisasi internasional yaitu ISO 7507-1 tahun 2022 tentang petroleum liquid petroleum product ya, tentang kalibrasi vertikal silinder ya, tank ya, dengan metode geometri atau biasa disebut strapping method. Adapun referensi perhitungan ketidakpastiannya yaitu referensinya dari Inggris yaitu UKAS M3003 tahun 2024 tentang ketidakpastian pengukuran. Kemudian adapun outlet materi pada pagi hari ini kita akan awali dengan tujuan, kemudian batasan materi. Nah, untuk metode kalibrasi ini sangat banyak Bapak dan Ibu ya, sangat banyak metodenya. Cuman untuk webinar pada kesempatan pada pagi hari ini kita hanya membahas tentang metode kalibrasi geometri atau biasa disebut strapping method ya. Kemudian untuk contoh pembahasannya kita hanya sebatas membahas kalibrasi tangki yang bentuknya silinder tetapi horizontal ya, sekali lagi terus. Untuk pendahuluan atau istilah kalibrasi ini sudah sangat umum ya, dan kita sampaikan di webinar sebelumnya.
mungkin kita hanya spill materinya saja ya nanti. Kemudian kita akan fokus membahas tentang prinsip kerja tangki, kemudian kalibrasinya seperti apa, kemudian metode kalibrasi yang digunakan, kemudian teknik pengambilan data atau prosedur kalibrasinya seperti apa, kemudian perhitungan kalibrasinya. Nah, di sini nanti perhitungannya rumusnya lumayan banyak Pak ya. Jadi rumus tangki ini tergantung bentuk dan ukuran ya. Kalau vertikal beda lagi, bentuknya horizontal beda lagi, bentuknya seperti bola seperti tangki yang di oil and gas ya, atau tangki yang di Pertamina yang bentuknya bulat ya kayak bola, itu beda lagi rumusnya. Jadi follow rumusnya itu berbeda-beda tergantung bentuk tangkinya. Kemudian setelah kita menghitung, kita akan mengevaluasi ya apakah hasil kalibrasi kita atau tidak valid. Sebelum kita tutup, kita akan membuka sesinya jawab atau sesi diskusi atau kritik dan saran atau masuk ya sebelum kita masuk ke kesimpulan. Untuk outline materi pada tadi sama ya, kita lanjutkan. Untuk tujuan, jadi adapun tujuan yang ingin kita capai ya, yang pertama kita akan mengetahui cara kalibrasi tangki ya, khususnya tangki bentuknya horizontal, kemudian metodenya geometri atau striping method, kemudian untuk tangki jenis lain mungkin kita akan bahas di webinar yang akan datang saja ya, karena kalau kita bahas semua bentuk tangki lumayan lama, pembahasannya bisa seharian. Kemudian parameter kalibrasi tangki, nah nanti akan kita bahas diameter, ketebalan, kemiringan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya, nah tentu saja perhitungan ini tergantung rumus ya, rumus bentuk tangkinya seperti apa. Setelah itu bagaimana cara mengevaluasi hasil kalibrasi tangki. Kemudian batasan materinya sekali lagi kita sampaikan, kita hanya membahas tentang metode kalibrasi geometri atau striping method, kemudian tangkinya yang horizontal ya, horizontal, kemudian bukan tangki timbun ya, bahas. Kemudian parameter kalibrasi tangkinya apa saja, dari diameter, ketebalan, kemiringan, dan seterusnya. Kemudian perhitungan kalibrasinya, apakah hasilnya valid atau tidak valid ya. Kemudian evaluasinya ya, nah, nanti kita akan sampaikan rumus evaluasinya. Adapun definisi dan istilah kalibrasi ini sudah sangat umum ya, ada istilah readability atau keterbatasan resolusi, repeat atau pengulangan pembacaan, kemudian equipment reading, standard reading, koreksi yaitu standard reading dikurang equipment reading. Kemudian ini nanti sore ini ada ada tangki ya, yaitu volume wadah tertutup atau yang bersih seperti bejana ya, dia mempunyai volume kapasitas. Kapasitasnya biasanya ukurannya besar ya, ukurannya besar, ada yang sampai ratusan kiloliter, kiloliter atau meter kubik ya, tergantung. Biasanya kalau tangki yang ada di industri minyak dan gas itu biasanya tangkinya beribu-ribu kiloliter ya. Jadi dia bentuknya silinder, kemudian mempunyai wadah volume silinder ya, kemudian mempunyai penutup dan biasanya terbuat dari bahan atau dari beton atau dari baja tergantung ya jenis tangkinya ya dan seterusnya. Kemudian adapun pengantar kalibrasi ini mungkin kita akan spill saja ya, karena setiap webinar kita sering sampaikan ya, ini hanya refresh kembali saja ya. Jadi ilmu kalibrasi itu sumbernya atau asalnya dari ilmu meteorologi ya, atau ilmu pengukuran. Itu banyak diaplikasikan di ilmiah, pendidikan, industri, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian meteorologi terbagi dari dua, yaitu meteorologi legal atau meteorologi teknis dalam kurung kalibrasi ya. Jadi meteorologi legal ini proses pengukurannya berdasarkan transaksi jual beli seperti di pom bensin dan seterusnya. Untuk meteorologi teknis atau kalibrasi sebenarnya terbagi tiga ya saat ini, yaitu alat-alat yang ada di industri, kemudian di balai penelitian dan rumah sakit, puskesmas, klinik, itu semua atau wajib dikalibrasi. Kemudian
Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan pengukur yang menentukan nilai sebenarnya suatu alat ukur atau bahan ukur dengan cara membandingkan pengukuran tersebut terhadap kalibrator atau CRM jika alatnya instrumentasi kimia yang mampu mencapai rantai ketertelusuran ya atau traceable measurement sampai ke satuan sistem internasional. Untuk materi nanti Bapak bisa disampaikan ke admin saja Bapak ya. Terima kasih. Kemudian tujuan dari kalibrasi ini sudah sangat umum ya, tentu saja bagaimana hasil-hasil pengukuran atau pengujian kita itu dapat tertelusur sampai ke satuan sistem internasional atau SI yang terdiri dari 7 besaran pokok. Kemudian manfaatnya salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi ketika kita suatu lab jasa atau lab service, ketika kita menggunakan peralatan ukuran terkalibrasi, maka pelanggan kita itu dapat mempercayai hasil dari pengukuran atau pengujian kita. Kemudian pusat pengukuran itu tidak boleh terputus ya. Jadi ada alat yang ada di industri, kemudian di lab pengujian ya, kemudian di lab kalibrasi itu sendiri itu dan di lab kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan seterusnya, semua alat ukur atau alat ujinya wajib dikalibrasi. Kemudian dari beberapa negara ada perwakilan NMI ya. Kalau di Indonesia itu perwakilan NMI adalah di lab LK strip 070 strip IDN atau lab SNSU BSN, tempatnya para guru-guru kita ya, asesor-asesor kita. Kemudian dari WNM ini dari beberapa negara, misalnya dari Malaysia, Singapura, China, Indonesia dan seterusnya, itu acuan tertingginya yaitu ke BIPM ya, yaitu lembaga ilmiah yang bertugas melakukan riset internasional dalam bidang satuan dan standar fisik. Kemudian sistem internasional ya, atau sebenarnya sistem satuan internasional ya, atau disebut SI, yaitu panjang masa waktu arus listrik, tekanan, pencahayaan dan kuantitas zat atau mol. Kemudian misalnya kalau kita kalibrasi alat instrumen kimia, kita harus menggunakan CRM primer yang tersertifikasi ISO 17034 dan tidak boleh diencerkan. Kenapa? Karena CRM primer itu memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Karena kalau CRM primer sudah diencerkan, berarti kemurniannya itu sudah tidak tinggi atau sudah berubah. Kemudian jika kita mempunyai CRM yang expire, misalnya kita mempunyai gas standar ada 20 yang expire, maka kita bisa lakukan verifikasi dulu ya sebelum kita lakukan kalibrasi atau verifikasi. Tetapi dengan catatan hasil dari verifikasi itu tidak boleh terlalu berbeda signifikan ya terhadap nilai sertifikat CRM-nya yang ada di COA-nya dengan rumus evaluasi terlampir dengan referensi terlampir. Kemudian alat yang dapat dikalibrasi ya tentu saja meskipun kalibrator yang memiliki kecanggihan resolusi yang sangat tinggi, alat tersebut tetap juga wajib dikalibrasi. Kemudian pentingnya kalibrasi tentu saja meningkatkan kepercayaan pada hasil pengukuran atau pengujian atau hasil analisa. Jadi jika Bapak dan Ibu melakukan suatu pengujian ya, baik itu volume atau misalnya pengujian misalnya furnace dan seterusnya, itu harus dilakukan, alat ukur yang digunakan itu wajib dikalibrasi dulu ya sebelum dilakukan pengujian. Kemudian kapan alat ukur itu dikalibrasi? Tentu saja jika alatnya baru ya, kemudian termasuk online analyzer atau biasa disebut transmitter ya, kemudian alat yang sudah diperbaiki tentu saja, kemudian alat yang expire masa kalibrasinya itu pasti itu ya. Karena kalau misalnya melewati expire masa kalibrasi, maka hasil temuan auditnya itu kategori 1. Untuk resiko menunda ya, jadi kalibrasi itu bukan hanya sebatas tempel-tempel stiker, bukan hanya sebatas persyaratan audit ya,
Tetapi hasil kalibrasi itu dibutuhkan di industri untuk proses pengukurannya, karena di industri 90% proses pengukuran. Ketika ada proses pengukuran, berarti di situ menggunakan alat ukur. Nah, bagaimana menjamin alat ukur itu akurat? Yaitu dengan cara kalibrasi. Kemudian kalibrasi internal ya, yaitu kalibrasi yang dilakukan sendiri dengan referensi data tahun 2023 pada section 2, kemudian dari K01 pada klausul 2.2.1.0 ya. Jadi kita itu dibolehkan melakukan kalibrasi ya secara internal, tetapi dengan catatan kita mampu mengikuti kaidah-kaidah kalibrasi seperti kita punya prosedurnya, punya referensinya, punya laboratoriumnya, kemudian punya teknisi yang kompeten dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kalibrasi dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita boleh ya melakukan kalibrasi internal, tetapi dengan catatan tadi ya mampu mengikuti kaidah-kaidah kalibrasi. Mungkin itu ya untuk materi tentang pengenalan kalibrasi atau dasar-dasar kalibrasi. Sebenarnya materinya ini masih banyak ya. Nanti teman-teman, Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri ya tentang dasar-dasar kalibrasi, karena ini sudah sering kita sampaikan ya di webinar minggu lalu, webinar kemarin juga kita sering sampaikan ya, materinya itu sama persis. Jadi mohon izin untuk selanjutnya tentang materi dasar-dasar kalibrasi ini mungkin Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri, tetapi ketika misalnya ada pertanyaan yang belum misalnya ada slide yang belum dimengerti, nanti bisa menghubungi kami ya untuk ditanyakan lebih lanjut, nanti kita akan jawab. Sebelumnya izin stop share dulu ya. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi inti ya, yaitu tangki ya, pengertian tangki. Di tangki adalah wadah atau kontainer yang dirancang untuk menyimpan berbagai jenis cairan ya, bahan bakar, misalnya ASD, kemudian gas atau bahan kimia, yang mempunyai kapasitas volume biasanya ribuan kiloliter. Tangki terbuat dari material logam, plastik, fiberglass atau beton ya. Jadi tergantung ya, beda-beda tergantung isinya apa. Ya, tergantung isinya apa. Misalnya bahan bakar kah atau gas dan seterusnya. Kemudian bentuk dan ukuran tangki pun bervariasi, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang bentuk oval, bulat dan seterusnya. Kemudian kapasitasnya dari kecil sampai besar ya, dan biasanya itu kebanyakan digunakan, diaplikasikan di industri minyak dan gas. Kemudian prinsip kalibrasi tangki metode terapi metode atau geometri, yaitu berdasarkan proses pengukuran volume tangki sesuai dimensi fisiknya, mulai dari tangki, panjang tangki, keliling tangki, diameter, ketebalan, kemiringan, dan bentuk geometris lainnya jika ada, tanpa harus mengisi tangki dengan media cairan. Jadi misalnya tangkinya kosong, itu lebih ini ya, mau ada isinya atau tidak isinya tetap bisa digunakan ya. Kemudian jenis-jenis tangki ya, ada yang tangki air, bahan bakar, bahan kimia, septic tank, dan kapal tanker. Nah, jadi kapal tanker yang khususnya kapal tanker LNG, liquid natural gas, pasti mempunyai tangki yang berbentuk bulat ya, kayak bola. Nah, di kapal tanker itu yang mempunyai tangki itu juga bisa dikalibrasi. Kemudian ini tadi ya bentuk-bentuk tangki yang ada vertikal, kemudian horizontal, persegi panjang ya, ada tangki bentuknya bola, kerucut, dan modular dan seterusnya. Kemudian aplikasi alat tangki ini sangat banyak ya, banyak digunakan di industri, kemudian pertambangan ya, pasti misalnya di tambang itu biasanya tangki solar ya, bentuknya horizontal atau yang vertikal. Kemudian pelabuhan ya, penyimpanan itu ya, bahan bakar biasanya. Kemudian bandara, jadi misalnya di Pertamina ya, masing-masing bandara kan yang nyuplai afturnya adalah Pertamina, pasti ada tangki aftur di situ ya. Kemudian manufaktur dan kapal, khususnya kapal tanker, pasti mempunyai tangki, kapal tanker LNG misalnya.
Ini adalah salah satu contoh implementasi kalibrasi tangki ya. Nah, kebetulan ini kalibrasinya itu tangki yang berbentuk horizontal ya, atau namanya LFO tank ya. Ini nama untuk internalnya sendiri. Ini saat ini adalah proses pengukuran sounding ya, pengukuran kedalaman cairannya berapa dalam ya. Kemudian ini menggunakan kalibrator sounding tape yang sudah dikalibrasi. Kemudian peran kalibrasi tangki ya. Jadi kalibrasi tangki adalah elemen penting dalam proses operasi industri yang memastikan pengukuran volume yang tepat, meningkatkan efisiensi, keamanan dan terhadap regulasi. Jadi regulasi dari Kementerian Perdagangan, Industri, SDM, BUMN dan seterusnya itu sudah banyak atau DIRMIT dan seterusnya itu sudah banyak regulasi mengharuskan suatu perusahaan harus mengkalibrasi tangkinya ya, seperti itu. Makanya mau tidak mau suatu perusahaan itu harus kalibrasi tangki. Kemudian peran di industri migas ya, khususnya di pencegahan kebocoran minyak dan gas, kemudian kepatuhan regulasi dari standar Amerika ya, atau American Petroleum Institute dan seterusnya. Kemudian perannya di industri kimia ya, pertama pengendalian proses produksi ya, misalnya dia butuh raw material yang ada di tangki itu berapa banyak, nah itu seperti itu ya. Kemudian kalibrasi di industri pangan dan minuman ya, tentu saja untuk keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi pengendalian kualitas produk ya, dan pengelolaan persediaan, itu perannya. Kemudian untuk industri air dan pengolahan limbah ya, pemantauan kualitas air tentu saja ya. Kemudian DLHK itu sudah mengharuskan ya untuk kepatuhan lingkungan dan seterusnya. Kemudian KLHK ya, itu lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup ya. Kemudian industri transportasi dan logistik ya, pertama kepatuhan terhadap peraturan transportasi, kemudian efisiensi operasional dan seterusnya. Kemudian metode kalibrasi tangki. Jadi metode kalibrasi tangki itu Bapak dan Ibu sangat banyak ya metodenya. Tetapi dari banyak metode ini, yang metode yang paling mudah adalah metode Strepi method ya, atau metode geometri. Untuk metode gravimetri, volumetri, kemudian master meter dan metode optik yang menggunakan total station ya, atau automatic level, atau 3D scanner Leica tipe 600 misalnya, itu lumayan lama kalibrasinya dan pengolahan datanya sangat kompleks karena menggunakan software ya. Seperti itu lumayan lama pengolahan data, tetapi yang paling mudah dalam mengkalibrasi tangki itu adalah metode geometri. Untuk webinar ini kita hanya membahas metode geometri ya, karena kalau kita bahas semua ini lumayan lama ya pembahasannya. Kemudian ada pun kelebihan ya dalam metode kalibrasi geometri. Yang pertama, tidak memerlukan pengosongan tangki. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah mengkosongkan tangkinya. Kemudian tidak bergantung pada jenis cairannya, mau itu solar kah, air kah, terserah ya, bebas. Tidak memerlukan pengisian fluid, tidak usah diisi ya cairan. Kemudian cocok untuk tangki besar, biasanya sekian ribu kiloliter ya, yang kayak bangunan besar tuh tangkinya. Kemudian relatif cepat kalibrasinya karena hanya mengukur dimensi saja. Kemudian ada pun kekurangan ya dari metode kalibrasi geometri. Ya, yang pertama ketergantungan pada ketepatan ukuran dimensi. Jadi jika Bapak dan Ibu ada kesalahan pengukuran keliling, diameter jari-jari, ketebalan dan seterusnya, itu sangat fatal ya, sangat mempengaruhi terhadap hasil dari kalibrasi. Kemudian pengaruh bentuk tangkinya, yang misalnya tangkinya yang sudah penyok ya, misalnya tangkinya penyok, nah itu agak susah pada metode geometri. Kemudian tidak mengukur volume internal secara langsung. Jadi tidak mengukur secara real ya, tetapi hanya dalam segi bentuk dimensi tangkinya. Kemudian keterbatasan pada bentuk tangki yang kompleks, misalnya di tangki timbun. Nah, kalau tangki timbun itu tidak cocok untuk metode geometri ya.
Biasanya kalau tangki timbun itu cocoknya tuh metode volumetrik dan seterusnya. Kemudian kesulitan dalam pengukuran tangki yang sulit diakses. Jadi misalnya tangkinya berada di bawah tanah, nah itu sulit ya, atau tangki timbun, nah itu sangat sulit menggunakan metode geometri. Itulah tadi kekurangan dan kelebihan dalam kalibrasi metode geometri. Untuk adapun parameter kalibrasi tangki, yang pertama panjang tangki ya, kemudian ketinggian tangkinya. Panjang tangki ini bisa menggunakan kalibrator laser distance ya, kemudian ketinggian tangki laser distance atau sounding tape ya, kemudian keliling tangki bisa menggunakan pita ukur, kemudian densitas media tangki bisa menggunakan hidrometer, kedataran dan kemiringan tangki ini bisa menggunakan digital angel busur ya, dan seterusnya. Nah ini untuk keliling tangki. Nah ini adalah alat ini ya, pita ukur ya. Nah, pita ukur ini bisa mengukur keliling tangki ya. Kemudian untuk panjang atau tinggi tangki, untuk panjangnya bisa menggunakan laser distance. Kemudian untuk tinggi tangkinya, misalnya untuk ukur meja datar di bawahnya itu bisa menggunakan sounding tape yang menggunakan dikasih pasta ya. Kemudian untuk ketebalan tangki bisa menggunakan kalibrator ultrasonic thickness gauge. Kemudian untuk ininya sebagai pembandingnya juga bisa menggunakan digital caliper. Kemudian untuk temperatur densitas dengan digital termometer, kemudian timbangan piktometer dan barometer ya. Ini tapi bisa juga menggunakan ini ya, hidrometer, kemudian menggunakan gelas ukur juga ya sebagai media hidrometer, media penampung hidrometer, dan bisa menggunakan piktometer ya untuk ukur densitas atau berat jenis media tangki. Jadi semua alat-alat ukur yang digunakan nanti dipastikan terkalibrasi. Kemudian ini untuk kemiringan tangki bisa menggunakan kalibrator digital angel finder dan level ya, atau precision level, atau cukup level saja. Untuk teknik kalibrasinya ini sebenarnya sederhana ya, teknik kalibrasinya. Yang pertama kita siapkan ya kalibrator yang digunakan yang sesuai ya, kemudian kita ukur jari-jari atau diameter atau keliling dan ketebalan tangki dengan kalibrator yang sesuai. Kemudian kita ukur ketinggian tangki dengan kalibrator yang sesuai, misalnya menggunakan laser distance juga bisa. Kemudian kita catat tangki, jika tangki terisi media cairan. Kalau nggak ada berarti nggak usah dicatat. Kemudian mencatat data pengukuran kalibrator sebanyak kurang lebih 3 kali pengulangan. Kemudian mengukur temperatur, densitas kedataran, dan kemiringan tangki dengan kalibrator yang sesuai ya. Ini adalah contoh datasheet ya, atau biasa orang sebut worksheet untuk kalibrasi tangki. Ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu, tidak harus sama, ini hanya contoh saja. Nanti tinggal disesuaikan secara internal di perusahaan masing-masing. Ini datasheet kalibrasi tangki, kemudian referensinya ini bisa menggunakan ini, kemudian bisa menggunakan ISO yang terbaru ya, tahun 2022. Kemudian di sebelah ini berisi spesifikasi alat yang dikalibrasi, nama alat, nomor seri, tipe, model, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan ini tanggal kalibrasi, standar kalibrator yang digunakan, kemudian nomor seri, tipe, kemudian media. Apakah tangki itu berisi solar atau ASD atau after, nanti tinggal ditulis saja. Kemudian kondisi suhu ruang kelembaban ya, kemudian suhu kelembaban, suhu dan kelembaban awal kalibrasi, pertengahan kalibrasi, dan terakhir kalibrasi. Nah ini adalah data-datanya yang diukur ya, parameter diameter tangki, nanti posisi pengukurannya depan, kiri, belakang, kanannya ya, tangki standar readingnya ditulis, satuannya misalnya milimeter atau meter. Nanti data-datanya dicatat ya, kurang lebih seperti ini 3 kali ya, masing-masing posisi pengukuran. Kemudian parameter ketinggian tangki, kemudian ketebalan tangki, dan seterusnya ya, kemiringan, level media cairan, volume tangki, dan seterusnya.
Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk salah satu contoh gambar ya, untuk kalibrasi tangki yang model vertikal ya. Nah, misalnya diameter tangkinya, biasanya ini untuk diameter tangki cukup mengukur kelilingnya berapa, nanti ketahuan diameternya kan. Karena keliling sama dengan pi dikali D, berarti D sama dengan keliling dibagi pi atau 3,14 dan seterusnya. Tinggi tangki bisa menggunakan laser distance atau ketinggian meja datar bisa menggunakan sounding tape ya. Kemiringan penutup tangki bisa menggunakan digital angel busur, dan ketebalan tangki bisa menggunakan kaliber atau ultrasonic thickness gauge. Kemudian jangan lupa ya ditulis namanya, ya siapa, paraf, kemudian tanggal dikalibrasi kapan, kemudian diperiksa oleh siapa, tanggal diperiksa kapan. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita masuk ke materi lagi. Kemudian untuk perhitungan kalibrasinya, ini ya seperti ini perhitungannya, rumusnya. Jadi ini adalah rumus untuk volume tangki yang bentuknya horizontal atau yang manjang itu ya. Dengan rumus Pi dikali jari-jari kuadrat dikali panjang tangki. Nah, Pi-nya itu 14 ya, dibulatkan saja. Kemudian volume penutup tangki ya bola ya, bentuknya kalau ada penutup setengah bola rumusnya terlampir. Kalau mau digabung bisa ya, Pi kali jari-jari kuadrat dikali panjang tangki dikali 2 kali dan seterusnya ya, nanti tinggal diikuti saja rumusnya. Kemudian tangkinya bentuknya eliptikal ya, nanti disesuaikan saja. Biasanya itu tinggi penutup elipsi itu biasanya sekitar 0,5 kali jari-jari tangki. Kemudian ini rumusnya untuk volume totalnya jika mau digabung antara penutup dengan volume silinder tangki ya. Nanti tinggal diikuti saja rumusnya. Kemudian evaluasi ketidakpastian pengukuran. Kepastian itu adalah nilai rentang benar hasil pengukuran, itu sudah diatur atau diregulasikan oleh Badan Akreditasi Dunia, yaitu ILAC 8 tahun 2019 pada klausul 3 ya, bahwa setiap nilai terukur harus memiliki nilai ketidakpastian. Kemudian regulasi evaluasi ketidakpastian itu, jadi kenapa kita harus menghitung ketidakpastian? Itu karena sudah diregulasikan di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 7.6, di mana laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran jika hasil dari itu hasilnya itu berpengaruh ya, berpengaruh terhadap keaslian hasil pengukuran. Kemudian untuk tipe ketidakpastian pengukuran ini sudah sangat umum ya. Tipe B, ada tipe A dan tipe B. Tipe A itu berdasarkan pengulangan pembacaan, tipe B itu berdasarkan non-statistik ya. Kemudian uncertainty ini juga sebagai parameter ketertelusuran pengukuran. Jadi kami perhatikan ya teman-teman di luar sana, ketika dia kalibrasi tangki itu belum menampilkan nilai ketidakpastiannya ya. Sekali lagi belum menampilkan nilai ketidakpastian, hanya menampilkan volume tangki, tabel terhadap volume tangki versus ketinggian tangki ya, seperti itu. Itu harus dilengkapi penilaian tadi ya. Kemudian sumber-sumber kesalahan biasanya dari instrumen, lingkungan manusia atau human error. Kemudian model matematika atau tadi kesalahan matematika, kesalahan rumus, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian ketika bahan kimia itu misalnya stabilitas sama homogenitasnya. Kemudian distribusi ketidakpastian ini adalah penyebaran nilai rentang ya, antara pengulangan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ini biasanya diperoleh untuk menghasilkan nilai faktor cakupan ya. Nanti dari nilai-nilai itu ada nilai degree of freedom, derajat kebebasan, dan seterusnya, itu saling berkaitan nanti. Kemudian contoh distribusi ketidakpastian ya, ada disebut distribusi normal, itu dipakai ketika sumber kesalahannya berdasarkan sertifikat kalibrasi,
Kemudian distribusi rektangular dipakai ketika sumber kesalahan berdasarkan asumsi. Kemudian distribusi triangular itu dipakai kalau ada display analog ya. Kemudian OSEP ini hampir tidak pernah dipakai. Kemudian dari kebiasaan ini diperoleh dari F-hitung juga ya, dari tabel test student ya. Kalau tinggal searching saja di Google tabel test student, nanti dari itu ada hubungan antara derajat kebebasan dengan faktor cakupan. Kemudian dari kebebasan efektif itu juga sebagai parameter kehandalan dalam menghitung ketidakpastian. Jadi ketika ada nilai dari kebebasan efektif yang besar, maka semakin handal dalam menghitung ketidakpastian. Kemudian jika sebaliknya ya, jika nilai dari kebiasaannya kecil, berarti kemungkinan besar menghitung uncertainty masih ada yang keliru. Umurnya terlampau ditunjukkan. Kemudian sensitive coefficient itu atau biasa disebut CI harus dihitung ketika ada perbedaan antara besaran output terhadap besaran input ya. Nah, rumusnya itu ada dua ya, bisa menggunakan rumus antara indikator sama yang berpengaruh seperti yang lingkaran merah. Kemudian menggunakan rumus turunan parsial ya. Rumusnya ada seperti Y seperti pada samping ini ya. Kemudian untuk ketidakpastian gabungan berarti sumber-sumber kesalahan tadi, kesalahan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu digabungkan masing-masing dikuadratkan ya. Nanti dijumlahkan rumus itu nomor 1, untuk rumus 2, 3, dan ini biasanya dipakai untuk menghitung ketidakpastian di pengujian kimia. Kemudian ini salah satu contoh ya, sama gabungan berarti misalnya kesalahan instrumen, kesalahan lingkungan, kemudian kesalahan operator ya. Nah, masing-masing kesalahan ini dikuadratkan, nanti dijumlahkan hingga memperoleh 0,27. Kemudian kepastian bentuknya itu atau biasa disebut kepastian diperluas, yaitu kepastian gabungan yang sudah dikalikan dengan faktor cakup ini ya, dengan rumus US sama dengan K dikali U. Kemudian adapun kesimpulan dalam menghitung ketidakpastian, yang pertama kita tentukan dulu rumus matematikanya seperti tadi ya, volume sama dengan PR kuadrat dikali panjang tangki. Kemudian kita identifikasi berdasarkan fishbone atau diagram tulang ikan. Kemudian terus kita evaluasi apakah sumber kesalahan ini masuk ke tipe A atau tipe B. Kemudian ketika ada perbedaan satuan output terhadap besaran input, itu harus dihitung dulu. Setelah itu masing-masing sumber kesalahan tadi kita gabungkan, kemudian kita kalikan dengan faktor cakupan, kemudian sehingga nilai ketidakpastian gabungan dikali faktor cakupan memperoleh nilai ketidakpastian bentangan yang ketidakpastian atau U95. Itulah kemudian perhitungan ketidakpastiannya lebih lanjut ya, terlampir di olah data ya, karena kalau kita tampilkan rumusnya masing-masing itu sudah terlalu banyak ya. Kita spill saja materi untuk contohkan rumusnya itu nanti terlampir di olah data ya. Evaluasi ketidakpastian ini ya, jadi pentingnya evaluasi ketidakpastian itu salah menginterpretasi sertifikat kalibrasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam konteks di mana akurasi pengukuran yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengakibatkan pengukuran tidak akurat dan berdampak negatif pada kualitas pola atau jasa yang dihasilkan dalam jangka panjang serta pengambilan keputusan yang salah. Jadi Bapak dan Ibu, kalibrasi itu bukan hanya sebatas persyaratan auditkan atau surveillance, bukan hanya sekedar tempel-tempel stiker kalibrasi, tapi hasil dari kalibrasi itu hasil dari kalibrasi itu sangat dibutuhkan oleh industri. Kenapa? Karena di industri itu 90% kegiatan itu proses pengukuran. Ketika ada terjadi proses pengukuran, berarti pasti menggunakan alat ukur. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui alat ukurnya akurat? Ya, yaitu dengan cara kalibrasi. Kemudian rumus evaluasi hasil kalibrasi yaitu pada ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.2.6, laboratorium pengujian maupun kalibrasi harus melakukan evaluasi atau interpretasi hasil kalibrasi alat dengan rumus. Nilai absolut koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil atau sama dengan toleransi alat ditambah uncertainty. Nah, referensi ini dari Badan Akreditasi Dunia ya, yaitu IALAC G8 tahun 2019 pada klausul
6.1. Ini contoh hasil kalibrasi yang valid. Ini contoh hasil kalibrasi yang valid. Selanjutnya, sebelum masuk ke sisi diskusi, izin kami tampilkan ya contoh hasil kalibrasi tanki ya. Izin saya screen. Ini salah satu contoh ya perhitungan ketidakpastian ya kalibrasi. Ini persentage volume, kemudian kalibrasi yang digunakan. Harusnya, nah ini rumusnya nanti tinggal diupdate saja ya. Itu volume sama dengan P kali jari-jari kuadrat dikali panjang tangki ya. Kemudian dikalibrasi oleh siapa dan seterusnya. Ini metode metode geometri yang kita bahas ya. Tapi proses pengurangannya kurang lebih hampir sama. Nah, jadi komponen ketidakpastiannya terlampir ya. Komponen ketidakpastiannya terlampir. Ini komponen ketidakpastiannya satuan outputnya ya. Kemudian distribusinya rektangular atau normal. Kemudian nilai U-nya, pembagiannya VI-nya. Nah, nilai pembagi VI ini sudah otomatis ya. Nanti tinggal diganti, itu nanti sudah hitung otomatis. Kemudian ketika ada perbedaan satuan, nanti kita hitung CI-nya ya. CI-nya tadi rumusnya ada dua ya cara. Kemudian setelah itu, kita hitung ketidakpastian bantalannya. Nah, ini jumlahnya dulu ketidakpastian bantalan gabungan. Kemudian dari kepegasan, faktor cakupan, dan ketidakpastian bentangan. Kurang lebih seperti ini ya untuk contoh perhitungan ketidakpastian kalibrasi tangki ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa teman-teman di luar sana masih banyak yang kalibrasi tangki tetapi hanya menampilkan ya volume tangki, tabel volume tangki versus ketinggian tangki, tapi belum menampilkan rumus hasil dari perhitungan ketidakpastiannya. Karena hasil perhitungan ketidakpastian itu sebagai parameter ketertelusuran pengukuran sampai ke satuan sistem internasional atau SI yang terdiri dari 7 besaran pokok. Ini tadi contoh sertifikatnya sudah ya. Nah, ini contoh sertifikatnya. Ini identitas perusahaannya, alamatnya di mana, kemudian identitas alat ini kalibrasi, kemudian manufakturnya, kemudian nomor serinya, kapasitasnya ya, nanti dicantumkan, kemudian disahkan oleh siapa, tanggal disahkan kapan. Kemudian, nah ini kondisi ruangan ya, kondisi ruangannya, kemudian ke temperatur dan humidity atau kelembaban, kemudian tanggal kalibrasinya kapan, tanggal diterima ordernya kapan, lokasi kalibrasinya di mana. Nah, itu apakah on-site atau in-site ya, in situ atau on-site ya. Kalibrasinya ini S1517 sistem 1, nanti tinggal diperbarui saja di tahun 2002. Kemudian kalibrator yang digunakan. Nah, ini semua kalibrator yang digunakan wajib mencantumkan di sertifikat kalibrasi karena supaya sebagai ketelusuran pengukuran. Nah, ini ada subdistance ya, nomor seri dan sertifikat kalibrasinya terlampir, flow meter. Nah, flow meter ini bisa dipakai ketika metode volumetri. Kalau metode geometri tidak dipakai. Kemudian sounding tape, digital finger, kaliber, dan termohigrometer, dan seterusnya. Kemudian, nah, ketertelusuran pengukuran itu tidak boleh menyebut nama instansinya. Ya. Sekali lagi kami sampaikan, ketika mencantumkan ketertelusuran pengukuran ya, ketertelusuran pengukuran itu tidak boleh menyebut nama instansinya. Misalnya lab SNSU BSN tidak boleh, harus menyebut LK strip 070 strip IDN ya, seperti itu. Kemudian hasil kalibrasinya yaitu dari parameter koreksi dan uncertainty, yaitu standar readingnya terlampir, kemudian readingnya terlampir, koreksinya terlampir, dan ketidakpastiannya juga terlampir dengan faktor cakupan 2,1. Kemudian elevasinya atau hasil pengukurannya yaitu tipe tanknya terlampir ya, kemudian diameternya dan seterusnya, ketinggian dan seterusnya, kemudian tabelnya sudah dicantumkan. Kemudian ada persamaan regresi polinomialnya ya, persamaan regresi polinomial ini untuk
hubungan antara tinggi tangki dengan volume. Nah, seperti ini bentuk grafiknya ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kemiringan, nanti kalau nggak ada kemiringan nggak usah dicatat. Kemudian faktor suhu ya harus dicantumkan juga rumusnya. A itu adalah expansion thermalnya, koefisien ekspansi termalnya berapa. Nanti disesuaikan saja. Kurang lebih seperti itu ya untuk Bapak dan Ibu. Itu contoh sertifikat kalibrasi tangki ya. Ada pertanyaan dari Pak M. Marzuki Zakaria. Kalau di badan tangki ada manhole nozzle atau aksesoris tali itu bagaimana? Nah, biasanya kalau kayak ketebalan pelapisnya misalnya apa ya, teflon atau alat lainnya misalnya ada pelapisnya, itu mungkin kita sampling di beberapa poin saja Pak ya. Jadi pengambilan datanya itu mungkin 90% kita ukur semua ya, semua sudut ya. Kalau misalnya tangkinya tegak ya atau tangkinya vertikal, mungkin kita ambil di bagian depan, belakang, kiri, kanan. Dan ketika ada perbedaan nilai, misalnya pada saat proses pengukurannya tersendiri di wilayah tertentu ada perbedaan nilai yang signifikan, berarti di situ ada pelapisnya atau ketebalannya, mungkin ada teflonnya atau seterusnya atau apa seperti itu. Jadi nanti kita sampelin data, nanti kita evaluasi datanya ya. Kalau bisa datanya itu minimal 10 ya, minimal 10 data. Nanti kita uji secara statistik yang mana apakah berbeda signifikan atau tidak. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bu Ananda Epra Sakti ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Bapak Ananda ya. Kemudian izin bertanya untuk kepastian baku repeatability dan readability untuk mendapatkan datanya standarnya menggunakan apa? Nah, ini repeatability dan readability ini adalah pembacaan untuk di alat saja ya, di alat saja karena bukan di alat, di standar ya. Nah, nanti dari standar itu yang tadi beberapa pengolahan misalnya panjang tangki, kemudian tinggi tangki, kemudian dimensi lainnya ya, nanti dilakukan pengulangan beberapa kali ya, kemudian menggunakan alat ukur yang sesuai, kalibrator yang sesuai. Nanti dari kalibrator itu kan ada resolusinya ya, ada resolusi. Nah, itu readability misalnya sounding tape-nya atau laser distance-nya resolusinya misalnya 1 mm. Nah, itu sebagai readability, berarti readability-nya 0,5 dikali 1 mm dibagi akar 3 dan seterusnya. Nanti untuk repeatability-nya nanti setelah digabungkan saja dalam bentuk volume ya. Kemudian Pak Sugianto ada pertanyaan dari Pak Hans Sugianto. Saya bertanya untuk pengukuran yang ketiga kali pengulangan, apakah ada kriteria persaingan SD untuk kriteria datanya atau ada kriteria lainnya? Nah, untuk pengulangan ini sebenarnya ini tidak langsung ya, karena ini alatnya bukan instrumentasi kimia ya. Untuk tangki ini hanya butuh data pengulangan karena posisi pengukurannya sangat banyak ya. Kalau misalnya untuk batas kriteria atau batas keberhasilan persen itu biasanya di bawah 2% Bapak ya. Biasanya di bawah 2%. Cuman ini dikhususkan 2% itu dikhususkan ketika alatnya instrumentasi kimia seperti pH meter, AAS, atau ICP, dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Hans ya. Untuk pengukuran tangki ini wajib diukur setutup tangkinya ya, tidak bisa hanya sampai leher tangkinya. Nah, sebenarnya untuk tutup tangki itu hanya opsional pengukuran ya, atau additional pengukuran, artinya tambahan pengukuran Bapak ya. Karena di rumusnya itu sebenarnya hanya volume silinder ya, volume silindernya. Jadi memang secara prosedurnya itu hanya sampai di lehernya saja, betul itu Bapak. Cuman ada tambahan ya, atau additional measurement, tambahan ukuran bahwa disampaikan saja sudut kemiringan penutup tank itu berapa. Kan tadi sudah disampaikan juga
di contoh sertifikat pembersih tangkinya itu kan hanya ada parameter additional ya, additional atau tambahan informasi saja. Kemudian aplikasi metode geometri tangki ini available ya jika diterapkan untuk pengukuran level tangki dalam satuan persen. Nah, kalau sebenarnya untuk satuan persen atau liter ini sebenarnya kan tinggal konversi saja ya. Di level tangkinya tinggal dikonversi saja, intinya ketika Bapak sudah mendapatkan volume tangki dan ketinggian tangki, nanti untuk levelnya tinggal disesuaikan saja ya untuk pelaporannya, baik itu satuan persen kah atau meter atau milimeter, tinggal disesuaikan saja. Kemudian seberapa signifikan pengaruh perhitungan densitas dan ketebalan dan kemiringan tangki? Sebenarnya kalau diuji secara statistik itu tidak terlalu berpengaruh ya, sangat kecil pengaruhnya. Karena kenapa sangat kecil? Karena di volume tangkinya itu kan tadi pi kali jari-jari kuadrat dikali panjang tangki ya, itu densitasnya tidak masuk ya, tidak masuk. Biasanya densitas itu ditentukan untuk mengetahui berapa berat ya, berapa berat cairan di dalam tangki misalnya. Karena kalau sudah ketahuan volume tangki berdasarkan hasil sounding, itu kan nanti berapa volumenya. Nanti kalau mau mengetahui berapa beratnya kan tinggal dikalikan densitas ya. Itu sebenarnya additional pengukuran juga ya, tambahan informasi saja. Kalau ketebalan itu paling tebal itu kalau pengalaman kami itu kurang lebih sekitar 12 mm ya. Sangat kecil ya pengaruhnya. Kalau misalnya diameter tangkinya puluhan meter, kemudian ketebalannya misalnya hanya 12 mm, itu kan kalau kita mau kurangi untuk mengetahui volume dalamnya ya, volume silinder diameter dalamnya itu kan tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya seperti itu. Tapi meskipun demikian tetap juga harus dihitung. Kemudian ada dari Pak Iskandar ya. Untuk tangki vertikal biasanya ada bottom tangki yang biasanya betul. Untuk ukuran bottom tangki vertikal bagaimana ya? Untuk tangki vertikal biasanya ada bottom tangki, bagian dasar tangki. Nah, ini biasanya diaplikasikan juga di industri oil and gas ya, bisa menggunakan standar kurang lebih kan ada bottom, middle dan up ya, alat ya, bagian kosongnya di atasnya. Jadi sebenarnya itu bisa diketahui dengan hasil soundingan ya. Hasil soundingan pertama kita ukur dulu berapa ketinggian dasarnya ya. Ketinggian dasarnya, meja datarnya berapa ketinggiannya. Biasanya kalau ada isinya itu misalnya kayak endapan atau ini, nanti kita bisa bandingkan dengan hasil pengukuran ketinggian tangki bagian luar ya. Nah, ya kan, jadi bukan hasil soundingan ya, tetapi menggunakan laser distance. Nanti tetapi hasil sounding juga tetap harus dihitung. Jadi ketika ada perbedaan, karena kan bagian luar tidak ada hambatan ya, tetapi bagian dalam yang ada hambatannya. Nah, nanti kita tinggal bandingkan ketika ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil soundingan dengan hasil laser distance ya, untuk ukur ketinggian tingginya, nanti kita bisa evaluasi lagi ya. Tetapi biasanya yang diambil data itu adalah hasil dari pengukuran laser distance ya, untuk ukur ketinggian. Jadi Bapak bisa naik ke tangki, kemudian kita tembak dari atas ke bawah, nanti ketinggian tangkinya bisa ketahuan berapa. Itu biasanya menggunakan laser distance ya. Kemudian ada dari Pak Arya ya. Apa sih kapasitas tangki di 10%, 30-50 dari kapasitas tangki, atau hanya bisa di kapasitas full tangki saja? Untuk itu sebenarnya lebih bagus ya, Pak Arya, itu lebih bagus kita kalibrasi tangki di 10% atau bahkan per 20% kalau misalnya mau ya, bisa per 20% atau per 10%. Itu bahkan lebih akurat ya, bahkan lebih akurat untuk kalibrasi tangki ketika ada titik-titik ukur tersebut. Cuman jika kondisinya memungkinkan ya, jika kondisinya memungkinkan. Biasanya patokan kita ketika mau kita kalibrasi di perbedaan variasi titik itu biasanya di level tangki ya, atau level gate, atau di level transmitternya. Misalnya kita isi media apa gitu kan, tinggal kita lihat levelnya, misalnya levelnya udah 5 meter atau 10 meter, nanti tinggal kita bandingkan
dan ketinggian seperti itu. Tapi biasanya pada apa ya? Biasanya itu di hanya satu titik ya. Jadi satu titik yaitu kapasitas full tank, kapasitas 100% tankinya. Nanti untuk titik-titik ketinggian tankinya nanti bisa menggunakan rumus apa ya? Kalau seperti di lab kimia itu biasa menggunakan rumus faktor kimia ya. Jadi yang mau dicari sama yang diketahui dengan dikalikan ketinggian volume tangki seperti itu. Tapi kalau Bapak mau per titik juga itu bahkan lebih akurat ya, dipersilahkan, cuman disesuaikan dengan kondisinya saja nanti. Ya, halo Pak, izin tanya Pak. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Saya Arya Oh, Bapak Ria dari mana, Bu? dari PT Natural Indo Coconut Organik Pak. Oh, ya Pak, ada mau ditanyakan? Izin boleh buka slide yang ada form kalibrasinya tadi Pak. Apa Pak? Slide yang ada form kalibrasinya tadi Pak. Oh, data sheet-nya. Bentar Pak ya. Ini sudah tampil Bapak Arya. Ada mau ditanyakan? Nah, tadi kan saya lihat ada 3 kali pengulangan. Nah ini Pak betul parameter Iya, betul. maksud saya Iya. ada posisi pengukuran depan, kiri, belakang, kanan. Maksudnya ini apakah posisi si orangnya ya Pak ya atau bagaimana ya? Karena memang saya belum pernah melakukan kalibrasi tangki sih. Jadi ini hal yang menarik sih buat saya. Begitu Pak. Oh, iya Pak. Jadi ini biasanya sih sebenarnya posisi pengukuran itu enggak ini Pak ya, enggak apa ya istilahnya enggak mutlak ya, enggak mutlak tinggal diatur saja. Intinya bagaimana cara dari misalnya tangki besar itu ya, yang tangki besar itu yang khususnya bentuknya vertikal ya. Kira-kira dari tangki yang ukuran besar itu, kemudian diameternya yang gede banget, yang besar sekali ya, itu kira-kira kita mengambil data 90% safety itu seperti apa itu bisa disesuaikan saja. Tapi biasanya kami itu posisi poker itu kita pindah-pindah Pak. Jadi ibaratnya tanki di depan kita nih itu ambilnya depan kan. Terus kita ambil posisi depan, misalnya ketinggian, ketebalan seterusnya. Kemudian kita pindah ke posisi belakang, belakang tanki atau di seberang. Nah, nanti di seberang, kemudian kita ambil lagi, kemudian pindah ke posisi kiri. Itu kan lingkaran, Pak ya. Jadi tinggal mutar-mutar aja seperti itu, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Yang penting kan datanya banyak, karena semakin banyak data pengukuran, ketika kita mengolah data semakin enak ya, evaluasinya nanti seperti itu, Pak. Terima kasih. Ada mau ditanyakan lagi? Jadi intinya tidak di satu posisi ya Pak ya. Maksudnya tinggal kita Oh, sesuai. enggak, ya. Kalau bagusnya sih kalau bisa semua semua apa dimensi sih lebih bagus ya artinya dengan tangki yang luas atau yang panjang misalnya atau yang keliling yang besar yang bisa puluhan meter kelilingnya misalnya kalau bisa diukur masing-masing per meter itu lebih bagus ya semakin banyak data semakin bagus Pak cuman tinggal disesuaikan saja kondisinya ya kondisi di lapangan apalagi nanti pada saat misalnya ke lapangan dalam kondisi hujan, petir, nggak mungkin kan mau ambil data atau mungkin mau di stop dulu bisa, tapi kalau pada saat udah proses pengambilan data, kemudian nunggu hujan selesai itu kan agak pasti ada perbedaan ya, pasti ada pengaruh temperatur, kelembaban, tekanan udara. Jadi artinya posisi pengukuran ini tidak mutlak Pak, bisa disesuaikan saja nanti kondisinya. Intinya bagaimana Bapak bisa mengambil data sebanyak mungkin dan mewakili ya, dan mewakili dengan kapasitas tangki tersebut. Terima kasih Pak. Ada gimana Pak Arya? Ada mau ditanyakan lagi? Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ada pertanyaan dari Pak Hans Sugianto. Frekuensi kalibrasi tangki sebaiknya dilakukan berapa kali dalam setahun atau mungkin ada kriteria Pak untuk waktu pengukuran kalibrasinya. Untuk interval kalibrasi tangki ini bervariasi sih sebenarnya Pak ya. Ada yang setahun sekali, ada yang per 5 tahun. Tapi yang pernah saya baca dari Kementerian Perdagangan itu per 5 tahun sekali Pak ya. Tapi itu kalau nggak salah
Kementerian Perdagangan tahun 2018 ya. Tapi nanti update-nya nanti tinggal dicek saja Pak ya. Di materi ini ada interval kalibrasi Pak. Di materi ini ada link Google Drive tentang interval kalibrasi. Nanti tinggal dicek saja Pak. Itu interval kalibrasinya ada 3 referensi ya. 3 negara yaitu Indonesia kan K02, kemudian SAC dari Singapura, SAC 2023 dari Singapura, kemudian NATA tahun 2023 dari Australia. Kemungkinan di situ ada frekuensi tangki, biasanya itu ditampilkan di situ Pak. Tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya informasi lebih jelasnya nanti kalau Bapak punya teman atau relasi di Kementerian Perdagangan atau bagian Direktorat Meteorologi, itu nanti lebih update infonya di situ Pak. Karena saya belum tidak mengikuti perkembangan interval kalibrasi Pak ya, karena saya fokus ke teknisnya saja Pak. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Hasna ya, Bu Hasna ya. Hasil kalibrasi yang dilaporkan di sertifikat tadi kan berbentuk volume satuannya. Berarti volume standar yang diukur dengan standar kalibrasi termasuk ujung-ujung tutupnya ya. Atau bisa tidak sesuai request atau dokumen draft gambar UT saat commissioning tangki. Bentar ya. Berarti volume standar yang digunakan standar. Ya, jadi betul ya. Jadi pada saat pengukuran ketinggian tangki atau panjang tangki ya pasti ya dari ujung ke ujung karena kan biasanya tuh di ujung silinder ya, di ujung silindernya. Tapi kalau misalnya ada gambar draft atau proses commissioning itu betul bisa jadi ada ya bentuk gambarnya atau volumenya atau dimensinya ada. Tetapi namanya kalibrasi meskipun sudah ada informasi tertera di pabrikan atau apa itu tetap harus dilakukan pengukuran kembali ya. Pengukuran kembali ya meskipun Bapak atau Ibu tahu ada gambar tangkinya ternyata panjang tangkinya sekian, diameternya sekian ya, sudah ada informasi ya sebelumnya dari mungkin dari pabrikan atau dari vendor lain atau vendor dan seterusnya itu tetap pada saat mau kalibrasi ya tetap harus melakukan pengambilan ulang ya, pengambilan ulang data kalibrasi tangki. Siapa tahu ada data informasi yang keliru ya, intinya harus real pengukuran di situ. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sebelum kami masuk ke kesimpulan? Ada pertanyaan lagi dari Pak Hans Sugianto. Gak apa-apa Pak, bertanya lebih dari satu kali boleh. Masih banyak waktu kok untuk diskusi. Berarti teknik ini juga bisa untuk tangki kurang kecil, misalnya seperti tangki buffer atau tangki mixing di pabrik yang indoor ya. Oh, boleh sekali Pak. Yang penting tangki apapun dan bisa diakses dan tangkinya timbul bukan di bawah tanah, metode ini bisa digunakan Pak. Kan rumusnya sederhana ya. Jadi volume tangki horizontal sama dengan Pi 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 atau kuadrat dikali panjang tangki kan selesai. Kan sederhana Pak rumusnya ya. Tinggal diukur-ukur saja. Cuman sesederhana rumus itu cuman yang sebenarnya ada yang paling sulit sih Pak ya, di referensi ini bukan referensi sih, di metode ini itu ada bukan metode ya, apa yang namanya aturan ya, yang paling sulit sebenarnya di kalibrasi itu bukan pengambilan data Pak ya, bukan pengambilan data kalibrasinya. Pengambilan data kalibrasi kalau boleh kita ini itu adalah pengambilan data itu kan gampang ya, tinggal kita aja bisa ngambil. Cuman yang paling sulit adalah nilai ketidakpastian pengukurannya. Jadi bagaimana nilai yang tidak pasti itu bisa dihitung, itu yang sebenarnya yang paling sulit ya. Kemudian kalau Pak Hasugianto ada mau tanya lagi dipersilakan. Kemudian ada dari Pak Arya Pradipta, ada metode acuan ISO 4269. Oh, sorry. Untuk ini untuk 4269 itu metode volumetri Pak ya. Jadi kalibrasi tangkinya metode volumetri di ISO 4269 tahun 2021. Kemudian 7507-1 ini metode striping method atau geometri. Jadi kalau volumetri itu kita hanya lebih sederhana sih sebenarnya, cuman butuh media yang banyak. Jadi kita menggunakan kalibrator flowmeter ya. Flowmeter tinggal kita alirkan misalnya kapasitas tangkinya 5.000 liter, tinggal kita alirkan saja
media sebanyak kurang lebih 5.000 liter. Nanti pada saat tangkinya sudah penuh, tinggal kita bandingkan saja di volumeter apakah penunjukannya tetap 5.000 liter atau kurang atau lebih seperti itu. Jadi sebenarnya lebih sederhana sih metode volumeter, cuman kekurangannya dia butuh media yang banyak ya. Misalnya kapasitas tangkinya 10.000 liter, berarti harus ada misalnya solar isinya, berarti harus ada solar 10.000 liter seperti itu. Tapi lebih banyak biaya atau risiko sih kalau metode volumetrik, kecuali kalau misalnya tangkinya yang disebut Bapak Hans tadi, misalnya tangki yang kecil ya kayak tangki buffer atau tangki mixing yang mungkin mempunyai media yang gak terlalu banyak, bisa menggunakan metode volumetrik. Atau biasanya kalau bukan volumeter bisa juga menggunakan bejana ukur, misalnya bejana ukurnya 1.000 liter misalnya, kurang lebih seperti itu. Tinggal dibandingkan saja kan pembacaan volumenya. Ada pun kesimpulannya dalam kalibrasi tangki. Yang pertama, kalibrasi alat wajib dilakukan sesuai ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Ini ada informasi Pak, tadi ada yang bertanya tentang interval kalibrasi. Ternyata interval kalibrasi tangki itu 1 tahun sekali Pak ya, 1 tahun sekali. Kemudian referensi kalibrasi tangki ISO 7507-1 tahun 2022. Kemudian menggunakan beberapa kalibrator untuk kalibrasi tangki dari laser distance, kemudian sounding tape, kemudian digital anjur busur dan seterusnya. Uncertainty adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Kemudian ketertuturan pengukuran sangat penting dan tidak boleh terputus. Jadi artinya kalibrator yang Bapak gunakan untuk kalibrasi tangki itu wajib dikalibrasi dulu. Kemudian kalibrasi tangki di industri untuk efisiensi operasional, kebutuhan terhadap regulasi dan keamanan. Kemudian rumus evaluasi kalibrasi yaitu nilai absolut koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil atau sama dengan toleransi alat ditambah uncertainty. Itulah tadi ya pemaparan materi untuk kalibrasi tangki. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh pada pagi dan hingga siang hari ini dapat bermanfaat di perusahaan Bapak dan Ibu, dapat diaplikasikan, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan skill ya, khususnya skill kalibrasi. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama mau belajar atau mau diskusi bersama kami tentang kalibrasi tangki. Untuk informasi update-nya nanti ketika ada webinar bisa dipantau ya, bisa dicek di media sosial kami. Ketika ada webinar kalibrasi lagi akan kita posting. Terakhir kami ucapkan ya, pamit mohon undur diri. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu.